kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang baik bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, bimbingan dan tuntunan-Mu bagi kami umat-Mu ini, domba-domba yang Engkau kasihi, yang Engkau pilih. Sekarang kami berkumpul memuji memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kami ini. Kami begitu merindukan Engkau, merindukan kasih-Mu dan haus akan firman-Mu. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai kami di dalam Roh Kudus, Roh-Mu, supaya Roh-Mu tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami, menolong kami untuk memahami firman-Mu. Berkati juga Tuhan kami yang hadir, umat-Mu ini, berikan kedamaian, berikan hati yang tentram untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat di Roma, atau Roma pasal 8 ayat 20 sampai dengan ayat 26 sampai dengan ayat 30. Rom 8 ayat 26 sampai dengan ayat 30 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah dikatakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat luas ya. Kasih Tuhan itu begitu dalam. Kasih Tuhan itu sungguh tidak terukur. Tidak ada harta duniawi yang bisa menggantikan kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa melebihinya. Bahkan tidak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Bagi kita yang sudah menjadi milik Tuhan, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengarungi samudra hidup ini dengan sendirian. Di dalam kitab ini, Rasul Paulus menuliskan bahwa dia memiliki keyakinan tidak ada satu hal pun
yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Dikatakan baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 8 ini ayat 38 sampai dengan ayat 39. Bahkan itu digubah dalam sebuah lagu ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Tidak ada. Kelaparan, kehausan, ketelanjangan, sakit penyakit, bahkan kematian, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, mengapa Paulus mengatakan itu, menegaskan itu kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu? Karena mereka memang sedang menghadapi tekanan yang begitu sulit, ancaman yang begitu besar ya. Mereka harus diburu, mereka harus dianiaya, mereka harus dianggap sebagai orang asing ketika mereka tidak tunduk menyembah dewa-dewa, ketika mereka tidak tunduk kepada kaisar. Mereka dianggap musuh dan mereka sering sekali harus bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Tentunya dalam situasi yang demikian tidak mudah. Tangisan, jeritan, ya, bahkan banyak yang menyerah. Dan dalam situasi itu juga ada yang bertanya, Tuhan, mengapa ini harus terjadi kepada kami? Mengapa kami sebagai pengikut-Mu harus menderita, harus tertekan, harus mengalami situasi yang begitu sulit, ancaman yang begitu besar? Apakah dalam situasi ini Engkau masih peduli? Engkau masih ada dan bersedia menolong kami? Rasul Paulus menuliskan bagian kitab Rom pasal 8 ini supaya menguatkan hati jemaat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, baik itu kelaparan, kehausan, susah, senang, baik itu terang dan gelap, semuanya itu adalah bagian dari rencana Allah yang penuh kasih. Jadi kita umat pilihan Tuhan bersyukur bahwa hari ini kita mendengarkan firman ini. Dikatakan Allah turut bekerja dengan caranya yang luar biasa untuk memberikan rancangan yang indah di dalam hidup kita. Kita kembali kepada teks ayat 26 sampai dengan ayat 27. Dia memberikan penolong di saat kita lemah. Jadi di saat situasi lemah, kondisi yang sulit, tentunya seruan doa juga diperdengarkan. Kita tahu kita tidak harus berdoa sebagaimana seharusnya yang sempurna menurut nilai manusia. Karena apa? Karena kita adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan, yang memiliki kelemahan masing-masing. Di saat air mata menetes, di saat hidup menekan, beban menekan, kita tidak tahu cara untuk keluar
kita tidak menemukan jalan keluar. Tetapi di saat situasi yang membingungkan itu, di saat situasi yang sulit itu, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi untuk anak-anak atau anak-anak remaja, tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Bagaimana mereka, apa yang mereka terima dari hasil jerih payah sebagai pelajar. Apakah masa depan mereka akan cerah? Apakah mereka akan langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus? Ya, ketika sudah menyelesaikan pendidikan, apakah yang masih SMP nanti bisa masuk di negeri atau universitas negeri yang sudah masuk ke kelas 3 SMA sekarang beberapa bulan ke depan, ya? Karena waktu cepat berlalu. Buat yang bekerja tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah akan kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah yang sulit di tengah pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam situasi yang mungkin sulit itu harus mengadu, tetapi terkadang mengadu kita juga tidak sanggup lagi mengadu. Keluhan-keluhan kita seolah-olah tidak bisa keluar lagi, tidak terucap. Kata Paulus di dalam ayat 26. Seolah-olah kita tidak mampu untuk mengucapkan yang seharusnya kita ucapkan. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, Tuhan itu tidak menuntut kita supaya sempurna dulu baru Dia mau mendengar kita. Bahkan di saat kelemahan kita, ya, di saat ketidakberdayaan kita, Dia bersedia untuk mendengarkan kita. Di saat kita berada di titik terendah hidup kita, Dia sanggup mendengarkan kita. Di saat kita seolah-olah tidak sanggup lagi berdoa dengan sempurna, tetapi Dia berikan Roh Kudus untuk menolong kita. Dia berikan Roh yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri bekerja di dalam hati kita. Dia mengerti isi hati kita. Dia katakan Dia melihat isi nurani, hati nurani kita. Dia tahu bahkan lebih dari yang kita tahu, ya. Dia tahu kita melebihi kita sendiri tahu diri kita, ya. Jadi terkadang kita merasa kita cukup tahu akan diri kita. Ternyata ada yang lebih tahu akan diri kita, yaitu Roh Kudus, ya. Dia yang lebih tahu akan keberadaan kita, kemampuan kita, apakah kita masih bisa bertahan, apakah kita masih mampu, apakah kita tidak mampu lagi mengucapkan. Bahkan sebelum kita mengucapkan, Dia menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Bapa. Jadi ada Roh Kudus. Bahkan ketika permohonan keluhan-keluhan kita itu tidak diucapkan, ya, mungkin ada doa yang tidak terucap. Ini tuh, ya. Tuhan tahu ketika kita tidak mampu lagi menjelaskannya dengan kata-kata, ya. Tuhan tahu. Dan dikatakan Dia yang menyelaraskan semua yang ada di dalam hati kita dengan kehendak Allah yang penuh kasih itu. Jadi Tuhan tidak melihat seberapa indah kata-kata doa kita, tetapi Tuhan melihat hati kita, ya. Tuhan tahu hati kita, menilik hati kita. Tuhan tidak menilai seberapa panjang doa kita, seberapa puitis kita mengucapkannya, seberapa indah kita mengucapkannya. Tidak. Tetapi Dia melihat hati kita di saat kita berdoa. Apakah dengan hati yang hancur
Apakah dengan hati yang patah, remuk? Ya, di mana itu tertulis Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, kepada orang-orang yang hancur hatinya. Kepada orang-orang yang memang seolah-olah tidak sanggup lagi mengucapkan. Jadi Roh Kudus sendiri yang mempersembahkannya dengan sempurna kepada Bapa. Jadi kelemahan kita bukan alasan Tuhan meninggalkan kita. Tetapi di saat kelemahan kita, justru kuasanya menjadi sempurna di dalam kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah dibiarkannya sendiri. Yang kedua, kita melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Jadi kita perhatikan baik-baik. Bukan segala sesuatunya baik, tetapi Tuhanlah yang baik, yang bekerja mendatangkan kebaikan itu sendiri kepada kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kata kuncinya hati yang mengasihi Tuhan. Dia sudah jelas mengasihi kita. Sekarang kita tanya hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan segenap pikiranmu. Tetapi tidak cukup sampai di situ, ada kelanjutannya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi, apakah kita mau mengasihi Allah? Menerima kebaikan Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan. Ada hati yang mau mengasihi Tuhan Allah sendiri. Jadi mengasihi Tuhan yang mengerjakan kebaikan itu. Bukan karena kita sempurna, bukan karena segala sesuatunya baik, tetapi karena Tuhan yang baik di dalam kasih-Nya mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada banyak hal yang mungkin tidak enak, ya, membuat kita jengkel, membuat kita sakit, membuat kita merasa tertekan, menderita. Pertanyaan, mengapa saya harus mengalami ini dan itu? Mengapa persoalan ini tidak kunjung selesai? Tetapi tangan Tuhan, Dia mahir, ya, mengubah sesuatu yang buruk, situasi kondisi yang buruk, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita kesal, yang membuat kita sakit. Tangannya mahir mengubah itu. Sebab Dia adalah Tuhan yang bekerja. Dia mahir mengubah kondisi yang buruk menjadi sesuatu yang indah, yang mendatangkan sukacita dan berharga. Sama seperti bibit padi, ya. Jadi saya umpamakan hidup kita ini seperti bibit padi dan pembibitan, ya. Dunia ini tempat pembibitan. Jadi kalau bibit padi itu atau ya dia harus ditanam atau ditutupi dengan tanah yang lembab. Dia harus gelap, ditutup. Harus ada penutupnya juga dari atas. Supaya apa? Supaya dia kuat berakar ke dalam tanah dan tumbuh. Nanti dari sanalah akan menghasilkan, ada bahasa Indonesia nih, same, bibit, ya, bibit juga, ya. Padi-padi yang kecil yang siap untuk ditanam.
Tapi padi, bulir-bulir padi itu tadi harus siap ditutupi dulu di tanah yang lembab, di tempat yang gelap, ya ditutupi, udah ditutup tanah, ditutup dengan daun-daun lagi supaya cepat tumbuh. Ya. Terkadang hidup kita seperti itu. Ya. Kita harus menghadapi situasi yang gelap. Kita harus menghadapi situasi yang sulit. Terkadang seperti padi itu harus melewati proses pembusukan, ya, sehingga dia bisa menghasilkan benih-benih yang akarnya kuat dan bertunas sampai nanti bisa dipanen. Kira-kira seperti itu hidup kita. Ditempatkan di situasi yang lembab, yang tidak mengenakkan, diproses dengan ditutupi yang gelap, sepertinya tidak ada terang, sepertinya tidak harapan jalan keluar. Tetapi di saat kita kuat dalam proses itu, maka Tuhan akan pakai tempat itu menjadi pembentukan hati yang murni, pembentukan iman yang murni, yang kuat, yang nantinya bisa bertunas dan menghasilkan buah iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi artinya di sana tekanan di dalam pembibitan itu, tekanan di dalam dunia ini supaya kita semakin kuat, semakin murni, dan tetap menggantungkan diri kepada kuasa kasih Tuhan yang tetap berkarya bagi umatnya. Seperti tema kita pada minggu ini, karya Tuhan bagi umatnya. Panupak nidebata diaka bangsona. Kita melihat bahwa rencana Tuhan itu panupak nidebata, karya Tuhan sudah ditentukan sejak awal, bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Ya. Ini puncaknya. Dia yang memilih kita bukan karena hebat, bukan karena kebolehan, tetapi Dia yang memilih kita sejak awal. Dia mengenal kita bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini. Dia sudah mengenal dan menatap kita dan memilih kita, menetapkan menjadi anak-anaknya. Ini bukan kebetulan karena kita lahir di dunia ini, bukan. Tetapi karena ini adalah rencana Tuhan. Seperti lagu kita tadi, nomor Kidung Jemaat nomor 282. Saya mau mengundang kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 282 karena ini lagu pengakuan iman, ya, tanpa diiringi musik. Coba ditampilkan Kidung Jemaat nomor 282 tadi. Seluruh umat Tuhan, sambil menghayati kita nyanyikan. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Jadi ini sebenarnya harapan bagi kita yang membuat kita tetap bersuka cita karena kita tahu Tuhan sudah berkarya bahkan sebelum kita dijadikan, sebelum kita terlahir ke dunia ini.
Dia sudah mengenal kita. Tidak hanya yang dewasa, kecil dan besar, semuanya Dia kenal. Dia panggil keluar dari kegelapan kepada terang di dalam Kristus Yesus yang memberikan keselamatan yang kekal. Itu adalah puncak daripada karya Allah kepada umatnya. Pengorbanan Yesus Kristus menyelamatkan umat pilihannya. Jadi kita dibenarkan, kita dipilih, kita dikenal, kita dipanggil, kita dibenarkan. Ya, Dia berkarya dalam bentuk yang demikian. Karyanya memanggil kita, memilih kita bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Dia sendiri, Allah yang penuh kasih, mau berkenan kepada kita, bukan karena kesempurnaan, tetapi Dia juga memanggil kita keluar dari kegelapan, supaya kita hidup di dalam terangnya yang ajaib, dan dibenarkan karena dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan sepenuhnya oleh darah Kristus di kayu salib. Sehingga puncak dari karyanya ini nanti akan menghasilkan kita dipermuliakan, ya. Mereka itu juga yang akan dimuliakan. Ayat 30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi dimuliakannya artinya masa depan kita sudah disiapkan kemuliaan yang kekal. Jadi tempat terakhir kita bukan dunia ini. Tempat kita adalah di sorga yang bakal. Tempat kita bukan di sini, tetapi kewargaan kita adalah kewargaan sorga, kerajaan Allah. Kesanalah kita dituntun lewat proses-proses kehidupan yang mungkin tidak mudah, tetapi Tuhan yang penuh kuasa tetap berkarya menolong dan menopang hidup kita. Bahkan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Semuanya proses itu dilakukannya supaya kita segambar dengan rupa gambaran anaknya, supaya kita sama seperti Kristus dengan ketaatannya di hadapan Bapa. Allah yang terus bekerja, melihat dan menolong kita. Dia gembala yang baik, menuntun kita ke air yang tenang, ke padang yang hijau. Kita adalah domba-dombanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau mengenal kami, sehingga Engkau memilih kami dan membenarkan kami, serta kami menantikan kelak kami dimuliakan di sorga yang bakal bersama dengan Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang melaluinya Engkau menunjukkan karya-Mu bagi kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Persoalan, penderitaan, pergumulan, tekanan hidup, bahkan ketika kami harus mengalami kematian, itu semua bukan memisahkan kami dari kasih-Mu, tapi membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Izinkan kami Tuhan untuk tetap kuat dalam setiap proses yang kami lalui, supaya iman kami semakin dimurnikan, semakin dikuatkan menghadapi tantangan zaman ini. Di tengah zaman yang tidak mudah untuk kami lalui, di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit, beban-beban pergumulan yang semakin banyak, tetapi Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kami, menguatkan seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu HKBP Ciputat ini dalam setiap proses yang mereka lalui. Demikian juga kepada kaum remaja Naposo, Tuhan Engkau berikan mereka pertumbuhan iman, semakin mengenal Tuhan,
supaya tidak mudah diombang-ambing zaman ini, supaya mereka berakar di dalam iman kepada Kristus Yesus Sang Juru Selamat, sekalipun pengetahuan intelektual semakin canggih. Tetapi itu semua tidak dapat membuat keraguan kepada para pengikutmu, kepada para anak-anakmu. Biarlah anak-anakmu, remaja, naposo, kaum muda, keluarga muda, semuanya Tuhan tetap memandang kepada kuasa-Mu dan tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengetahuan yang semakin tinggi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi rencana-rencana pelayanan di tengah jemaat-Mu ini, sebagaimana yang telah kami dengarkan di dalam warta jemaat tadi. Bantu kami Tuhan, mampukan gereja-Mu ini untuk melaksanakan seluruh pelayanan pada minggu ini. Pelayanan kategorial, sekolah minggu, remaja, naposo, kaum bapa, perempuan, juga lansia. Bahkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh gereja-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau yang turut berkenan bagi setiap rencana gereja-Mu ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang ada di gereja-Mu ini, mulai dari pimpinan jemaat fungsional, juga para parhalado seluruhnya Tuhan. Demikian juga tim multimedia, song leader, tim musik, semua Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hati-hati jemaat-Mu yang mau mensupport seluruh kegiatan-kegiatan gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang membalaskan kebaikan-kebaikan jemaat-Mu. Demikian juga jemaat-jemaat yang setiap hari mendoakan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu HKBP Ciputat ini. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang sakit, yang sudah berbulan-bulan harus terbaring di rumah sakit atau harus melewati proses-proses penyembuhan dari para pihak medis. Biarlah Tuhan yang memberkati jemaat-Mu di dalam setiap proses penyembuhan, pemulihan itu saat ini. Berkati tangan-tangan yang merawat dan cukupkan seluruh kebutuhan para jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran. Engkau adalah Tuhan yang ajaib, yang senantiasa menambahkan tiap menit detik waktu hidup kepada jemaat-Mu, sehingga perpanjangan usia itu Tuhan dapat dirasakan oleh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran di dalam minggu ini. Tuhan, demikian kasih-Mu yang menyertai pada hari-hari yang lalu, pada tahun kehidupan yang baru ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan sukacita, panjang umur, kesehatan, dan juga menguatkan dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan selalu mengikat cinta kasih di antara suami dan istri di tengah keluarga-keluarga jemaat HKBP Ciputat ini. Semakin harmonis, semakin satu tujuan untuk memuji memuliakan nama-Mu di tengah bahtera keluarga. Anugerahkan kerinduan hati para jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka juga bersuka cita karena Tuhan berkenan atas kerinduan hati jemaat-Mu. Inilah kami ya Allah, kami serahkan waktu hidup kami ini kepada-Mu dalam satu minggu yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah kami, menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.